Pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo di Pengadilan Militer 315 Kupang, Kamis 10 November menguak fakta baru. Berdasarkan keterangan dari Dr. Gede Rasti Adi Maharta dan Dr. Viviana dari RSUD Airamo, hasil persidangan dan kesaksian dari dua tenaga medis tersebut ditemukan adanya 12 penyebab kematian Prada Lukinamo. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Pos Kupang di lokasi, yaitu rekan Tari. Saya Tari Rahmaniar melaporkan langsung dari Pengadilan Militer 315 Kota Kupang. Pada hari ini tepat Senin 10 November 2025, hasil persidangan untuk Letu Infantri Ahmad Faisal telah usai pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pada hari ini dibawa dua saksi yaitu dari pihak medis, yaitu Dr. Gede Rasti Adi Maharta dan juga Dr. Candida Bibiana. Mereka menjelaskan dari aspek medis dan berdasarkan hasil persidangan ada 12 temuan yang menyebabkan kematian daripada almarhum Prada Luki. Di sini ada ARDS atau acute respiratory distress, ada sindrom yaitu sindrom gawas napas akut, yang ketiga ada asidosis metabolik berat, yang keempat ada AKI atau acute kidney injury atau cedera ginjal akut, yang kelima ada uremic syndrome, yang keenam trauma tumpul toraks, pneumotoraks, trauma tumpul abdomen, hemodinamik stabil, celutis multiple regiotoraks, ekstremitas superior posterior, anemia, hipoalbuminemia. Nah, menurut Dokter Gede Rastu, dari keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut terdapat 3 kondisi utama yang menjadi dasar dari munculnya berbagai komplikasi medis hingga berujung pada kematian, yaitu yang pertama ada trauma tumpul toraks yang artinya cedera di bagian area dada, yang kedua ada trauma tumpul abdomen, dan yang ketiga ada celuitis multiple yang menyebabkan infeksi. Nah, setelah dari hasil persidangan itu, minggu depan akan dilanjutkan dengan penambahan saksi menurut auditor. Nah, hari ini lebih lanjut juga dia menjelaskan terkait dari infeksi berat yang terjadi pada almarhum Prada Luki yang menyebar ke seluruh tubuh akibat dari luka-luka yang tidak tertangani dengan cepat dan baik. Sekian dari saya, Tari Rahmaniar melaporkan. Adapun diagnosa ya penyebab kematian, misalnya yang dimaksud dengan selulitis multiple regiotoraks, itu yang dimaksud itu apa artinya? Saudara saksi bisa dijelaskan? Baik Bapak, saya coba menjelaskan dalam bahasa awam. Selulitis itu dari sisi medis itu artinya ada peradangan di daerah tubuh tersebut. Istilahnya selulitis. Jadi kalau di almarhum sendiri yang selulitis itu peradangan di bawah kulit yang dialami oleh pasien multiple, artinya banyak, regionya itu artinya daerahnya. Jadi almarhum sendiri mengalami peradangan kulit yang meluas di beberapa tempat, yang termasuk diantaranya adalah di daerah dada, lengan kanan kiri, dan juga paha kanan kiri. Oke, terima kasih. Kemudian kami lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ada di sini dituliskan ekstremis superior posterior, itu bisa dijelaskan kepada kami? Itu artinya lengan atas kanan kiri, lengan bawah kanan kiri, tangan kanan kiri, paha kanan kiri. Apa yang ditemukan Itu dengan lengan tersebut? jadi, itu selulitisnya Bapak. Jadi dia satu kalimat, dia selulitis multiple regiotora abdomen ekstremitas superior inferior, artinya ada peradangan kulit yang meluas di beberapa tempat, yaitu di daerah dada, di daerah tangan kanan kiri, dan juga paha kanan kiri. Oke, kemudian satu lagi, hipkalbumemia. Bisa dijelaskan saudara saksi? Hipoalbuminemia.
hipo itu dari segi medis artinya rendah, albumin itu ya kadar albumin itu salah satu zat di dalam salah satu komponen yang berada di dalam tubuh. Jadi hipoalbumin itu kadar albumin di dalam darah pasien itu mengalami pengurangan di mana kadar albumin itu kita bisa lihat dari pemeriksaan darah yang rutin kita lakukan di rumah sakit. Baik, terima kasih, saudara saksi. Cukup sebentar, Yang Mulia. Baik, saksi, kita lanjutkan ya. Untuk saksi 9 dulu. Baik, saksi ya. Dalam diagnosa kematian almarhum yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini, ada beberapa penyebab yang diindikasikan menjadikan alasan almarhum itu meninggal dunia. Salah satunya adalah, tadi sudah disinggung juga, jadi adanya memar di bagian paru-paru. Untuk terkait dengan adanya memar di bagian paru-paru yang tadi saudara juga temukan pada saat ronsen yang pertama maupun ronsen yang kedua yang makin menunjukkan ada yang makin parah tadi, apakah itu bisa juga disebabkan karena adanya suatu benturan, trauma benda tumpul, atau pukulan, atau tendangan, dan sebagainya? Baik Yang Mulia, memang untuk terjadinya suatu memar pada jaringan paru-paru memang harus terjadi suatu mekanisme trauma. Mekanisme trauma yang terjadi di betis karena paru-paru, berarti yang terjadi mekanisme adalah di luar dari paru-paru, di atasnya, yaitu di daerah dada. Jadi memang untuk terjadinya suatu jejas ataupun cedera dari organ paru-paru harus ada suatu mekanisme trauma. Mekanisme trauma entah benturan, entah jatuh, entah dipukul, yang jelas ada suatu benturan di daerah dada yang dengan intensitas energi yang cukup besar sehingga sampai menimbulkan adanya jejas ataupun cedera pada paru-paru. Ada yang perlu ingin saya tanyakan gitu, untuk saya gali. Yang pertama, apakah benar saudari adalah yang mengeluarkan visum et repertum nomor 400.7.3.4 garis miring RSUD titik Airamo garis miring 1544 garis miring 08 garis miring 2025 tertanggal 9 Agustus 2025. Apakah benar? Izin untuk surat visum itu yang saya tidak ingat nomor visumnya, namun saya mengingat saya mengeluarkan visum di tanggal 9 Agustus atas pasien bernama pasiennya Lukis April Sapurtanamo, benar ya? Ya, benar. Tanggal 9 Agustus. Tanggal 9 Agustus 2020. Ya. Visum et repertum tersebut yang saudari keluarkan itu atas pemeriksaan pada saat kapan itu terhadap pasien bernama Lukis April Sapurtanamo tersebut? Ya, izin untuk surat permintaan visum sendiri, seingat saya itu datang di tanggal 7 Agustus tahun 2025 untuk dimintakan surat permintaan visum terhadap pasien atas nama Luki. Kemudian saya mengeluarkan hasil visum tersebut berdasarkan pemeriksaan fisik yang saya lakukan pada saat pasien datang ke IGD tanggal 2 Agustus tahun 2020. Berarti berdasarkan pemeriksaan pada saat tanggal 2 Agustus tahun 2025 ya, pada saat pasien ini datang ke IGD. Yang kemudian dalam keterangan sebelumnya juga ada yang mengantar, ternyata perawat dan memberikan keterangan bahwa jatuh dari bukit dan seterusnya ya pada perkara lain itu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, sebenarnya visum et repertum ini apa, menerangkan apa sebenarnya ini visum et repertum ini? Visum et repertum itu ada dua, ada visum korban hidup dan visum korban meninggal. Jadi itu berdasarkan pemeriksaan fisik yang kami lakukan pada pasien. Pada pasien Luki itu kami lakukan visum korban hidup karena permintaannya itu di tanggal 7 berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan pada pasien di tanggal 2 Agustus. Jadi hasil visum itu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan keseluruhan yang kami lakukan pada pasien. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.